Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan di hari ketiga, yaitu tentang pertanyaan atas tema job description, kemudian tugas dan tanggung jawab motivator, dan yang terakhir adalah mengenai tanggung jawab motivator ketika ada di kelas. Pertama, mengenai apa yang harus dilakukan apabila ada murid yang tidak masuk dalam kelas. Pertama adalah diskusi dengan si anak, lalu memberi motivasi agar si anak bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua pertanyaannya adalah apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis. Melakukan pendekatan, lalu tanya pada si anak apa yang membuatnya menangis, dan terakhir kita memberikan motivasi pada anak. Yang ketiga, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain. Yang harus kita lakukan adalah memberitahu kepada si anak bahwa perbuatan tersebut tidak baik. Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan apabila ada murid yang melamun. Yang harus kita lakukan adalah mengajak murid bermain games agar anak tetap fokus pada proses pembelajaran. Selanjutnya, apa saja tugas yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang dilakukan adalah melakukan evaluasi sesuai dengan tingkat level, dan yang kedua adalah membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Lalu pertanyaan yang C adalah apa saja tugas yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari. Tugas yang harus dilakukan setiap hari, yang pertama, pastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Pastikan file kegiatan modul sudah dipersiapkan. Lalu pastikan sikap motivator harus selalu ceria di depan murid-murid. Kemudian pastikan bahwa motivator tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun, atau harus menyesuaikan moodnya ketika bertemu dengan anak-anak. Lalu pastikan bahwa tidak ada pikiran ataupun ucapan seperti murid malas, bodoh, ataupun nakal. Dan yang keenam ini, pastikan bahwa bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. Pastikan bahwa murid merasa nyaman masuk dalam kelas. Pastikan bahwa murid merasa senang berada di dalam kelas. Yang D, bagaimana cara motivator mengetahui kesukaan karakter dan kesukaan anak? Yaitu pertama, kita mengajak ngobrol si anak, kemudian bertanya dan melihat ekspresi dari sikap anak ketika melakukan sesuatu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan kedua mengenai tugas dan tanggung jawab motivator. A. Pertanyaan yang pertama, apakah suasana kegiatan di kelas bimbel harus dicapai oleh motivator? Target suasana yang harus dicapai itu adalah suasana di kelas harus selalu dipastikan dalam keadaan nyaman. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat dan baca dan belajar. Yang keempat, lama kegiatannya anak yang berhubungan dengan minat baca belajar meningkat dari sebelumnya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target? Caranya itu yang pertama, 1. Motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. 2. Motivator harus bisa mengendalikan diri. 3. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. 4. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. 5. Motivator harus dapat menerapkan konsep dasar BIMBA A-I-U-E-O atau paradigma. Yang keenam, motivator harus dapat menerapkan kurikulum BIMBA. 7. Motivator harus selalu mengevaluasi afeksi terhadap murid.
8. Bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan motivator lain. Pertanyaan yang B, tanggung jawab utama motivator bimbel. Tanggung jawab motivator bimbel adalah menjadikan suasana kelas yang selalu menyenangkan dan nyaman untuk si anak. Yang C, tanggung jawab motivator. Pertama, semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak harus ditutup dengan aman. Kedua, tidak ada senjata tajam yang berceceran di dalam kelas. 3, tidak ada binatang di dalam ruangan. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Yang kelima, memastikan kipas atau AC aman di dalam kelas. Yang ke-7, mampu meyakini anak dididik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal, fisik, psikis dari motivator dan teman dan orang tuanya. Kemudian yang C adalah tanggung jawab motivator di dalam kelas. Yang pertama, semua stop kontak, saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak harus ditutup dengan rapat agar aman. Kemudian yang kedua, tidak ada senjata tajam yang berceceran di dalam kelas seperti gunting, cutter, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, tidak ada binatang dalam ruangan. Dipastikan kelas dalam keadaan bersih dari sampah dan binatang. Yang keempat, tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Yang kelima, memastikan kipas atau AC aman di dalam kelas. Yang kelima, mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan, baik verbal, fisik, ataupun psikis dari motivator, teman, dan orang tua. Kemudian yang kedua adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman. Yang pertama, motivator harus memastikan sirkulasi udaranya lancar. Lalu, motivator harus selalu mengasihi muridnya. Motivator harus selalu menyayangi murid. Dan yang terakhir, motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang pertama, motivator harus selalu tersenyum bila bertemu dengan muridnya. Kemudian menyapa, selalu berwajah ceria ketika bertanya tentang sesuatu. Yang terakhir adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu temannya atau motivatornya. Pertanyaan yang keempat adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Ada 2 cara yang harus dilakukan oleh motivator. Pertama, menjadikan murid ceria atau senang dalam kelas dengan melakukan kegiatan fun learning dalam proses belajarnya. Kemudian, murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas tanpa adanya paksaan. Pertanyaan kelima adalah apa yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang pertama, kita harus mengajak si anak berdialog, yaitu berdialog mengenai kegiatan anak, diantar oleh siapa, sudah makan atau belum. Lalu yang terakhir adalah bertanya tentang kesukaannya. Yang keenam adalah apa yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan, yaitu kita harus mengajak sharing orang tua murid tentang perkembangan anaknya ketika belajar di bimbel.